Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbuhu wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah beri kesempatan lagi kepada kita untuk bisa bermajelis kembali di salah satu dari rumah Allah. Mudah-mudahan ikrar, wakaf, dan berbagai dukungan sehingga tegaknya masjid ini menjadi amal yang terus mengalir pahalanya bagi yang melakukannya. Dan sebagaimana sering kita ulang dan kita ingatkan kembali sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal islama bada'a ghariba wa sayaudu ghariba kama bada'a. Sesungguhnya Islam ini awal datang dalam keadaan asing dan dia akan kembali asing pula. Dan hari ini kita melihat masjid, ya, masjid-masjid begitu banyak. Akan tetapi sangat dimungkinkan sedikit dia menjadi masjid, ya, yang bermakna tempat sujud. Dan juga sebagai pusat bagi kepengaturan pola kehidupan kaum muslimin selama ia hidup di dunia. Dan masjid sebagai pusat kegiatan kaum muslimin, demikian pula dia juga di dalamnya diajarkan ilmu-ilmu syar'i bagi kaum muslimin. Namun hari ini kita melihat betapa banyak masjid digunakan malah untuk mengajarkan yang sebaliknya. Sehingga dengan waktu yang lama, tatkala masjid digunakan untuk mengajarkan sesuatu yang sebaliknya, namun dengan istilah yang sama. Istilah namanya tetap masjid, istilah namanya tetap Islam, namun diajarkan padanya yang sebaliknya dari nama-nama ini, maka akan terhasilkan sesuatu yang terbalik. Dan baru-baru ini begitu semarak, ya, ucapan-ucapan bela sungkawa, ucapan-ucapan kehilangan, ucapan-ucapan kesedihan tatkala kemungkaran itu dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala maupun tokoh dari kemungkaran itu dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu mengejutkan dan mengherankan, tidak sedikit kaum muslimin yang merasa kehilangan. Dan ini muncul dari sebagian masjid, dari sebagian aktivis masjid, bahkan kadang muncul dari tokoh-tokoh yang sangat dikedepankan, dari tokoh-tokoh yang dinisbahkan kepada Islam. Kenapa terjadi seperti ini? Karena fungsi masjid telah dibalik hakikatnya, walaupun nama tetap sama. Dan ini termasuk bagian dari istilah anak muda sekarang, konspirasi. Ada tujuan khusus yang terselubung yang dimasukkan melalui
masjid-masjid. Mudah-mudahan sedikit pengantar ini bisa difahami dan diketahui maksud mana yang diinginkan. Nas'alullah as-salamah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya pada pertemuan yang telah lalu dalam majelis kita telah menyelesaikan secara ringkas sebagian zikir pagi dan petang. Yang terakhir kemarin adalah kita membahas tentang al-mu'awwidzat, yakni 3 qul, ya. Qul huwallahu ahad ditambah al-mu'awwidzatain, yakni qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Dan hendaklah ini diamalkan, ya. Karena tidaklah disebut ilmu kecuali dia menghasilkan amalan sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, al-fiqhu al-ilmu al-fahmu al-hamilu lil amal. Yang dikatakan orang itu punya pengetahuan, punya ilmu, apabila ilmu itu mengantarkan dia untuk dia beramal dengan ilmu tersebut. Maka ketika ilmu ini enggak diamalkan, sungguh hakikatnya dia di atas kejahilan. Namun kejahilannya akan bertingkat karena dia sudah punya ilmu enggak diamalkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan zikir pagi dan petang dalam kitab kita ini. Di sini muallif mengatakan qala Syekhuna Yahya Al-Hajuri hafizallahu taala, kata beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah dulu telah kita singgung adalah sahabat yang diberikan keutamaan menyampaikan hadis Nabi, dan bisa dibilang hadis yang diriwayatkannya adalah yang terbanyaknya, yakni dari riwayat Abu Hurairah. Dan beliau dikhilafkan nama aslinya. Kalau Abu Hurairah itu kunyah, kunyah itu nama panggilan. Kayak saya umpamanya kadang dipanggil Abu Sufanah, nama saya Ahmad. Nah, Abu Hurairah itu kunyah beliau dan dia mempunyai nama, akan tetapi nama beliau dikhilafkan. Sekian banyak nama-nama beliau, akan tetapi yang paling dirojihkan, ya, paling mendekati kebenarannya, dia disebut bernama Abdurrahman. Mas Hanif ingat namanya Abu Hurairah? Abdurrahman bin Man bin Sakhar. Nah, Abdurrahman bin Sakhar. Nah, ini salah satu nama yang lebih mendekati kesahihan dari nama Abu Hurairah. Tentu ketika kita mengenal nama sahabat itu ada nilainya, daripada kita mengenal nama-nama perusak akhlak umat dari kalangan orang yang suka bertindak. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya potong lagi. Kenapa ahlul hadis? Ya, ahlul hadis itu termasuk orang yang paling banyak bersolawat dibandingkan grup-grup, ya, yang menamakan diri ahlu solawat. Ya. Karena ahlul hadis dari kalangan ulama-ulama kaum muslimin, mereka paling banyak membacakan hadis. Dan setiap hadis disebutkan, maka di sana disebutkan nama Nabi, dan di sana dia akan bersolawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini solawat. Maka bagi orang yang ingin mendapatkan keutamaan solawat, oke hono moco hadis, perbanyak mempelajari agama, yang agama itu nggak lepas dari namanya Al-Quran dan hadis. Dan ketika disebutkan hadis, maka akan disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalimat sallallahu alaihi wasallam ini solawat, nggak perlu nunggu pentas solawatan. Kemudian ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu idza asbah,
bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu senantiasa mengucapkan ketika beliau berada di waktu pagi, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaihin nusyur. Kemudian perawi melanjutkan wa idza amsaqal, dan ketika sore hari Rasulullah membaca Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu, dan sama wa ilaikan nusyur. Hadzal hadis akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa huwa haditsun sahih mukhrajun fil Jami' as-Sahih li Syekhina rahimahullah taala, kata penulis. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, demikian pula Ibnu Majah, dan dia termasuk hadis sahih dan dikeluarkan dalam kitab Al-Jami' as-Sahih milik Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Di sini penulis menyebutkan li Syekhina rahimahullahu taala karena penulis ini Syekh Yahya bin Adi Al-Hajuri hafizahullah taala, beliau adalah murid Syekh Muqbil, maka dia menyebut Syekh Muqbil dengan Syekhina, guru kami atau Syekh kami. Baik, kita lanjutkan untuk mengenal apa kandungan isi dari hadis ini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dikhabarkan oleh Abu Hurairah setiap pagi ini karena binakna dawam, ya. Jadi Rasulullah itu kalau mengamalkan suatu amalan itu, kalau sudah dia amalkan, beliau usahakan untuk istiqomah, untuk mudawamah, terus beramal. Dan ini mencocoki hadis beliau yang lain. Habbul a'mali ilallah adwamuhu wa in qalla. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan seorang hamba yang paling dicintai Allah itu adalah yang senantiasa dilakukan, istiqomah, terus-menerus. Walaupun amalan itu sedikit, apalagi banyak. Dan yang paling parahnya, wis amalane sidik, dia cuma sekali lalu berhenti. Nah, ini musibah. Maka di sini disebutkan karena yaqulu idza asbah. Jadi Rasulullah itu setiap pagi beliau mengatakan Allahumma asbahna. Allahumma maklum maknanya ya Allah. Itu maknanya Allahumma itu ya Allah. Wahai Allah, dan Allah itu al-ismul a'zam. Salah satu nama Allah yang paling agungnya adalah Allah. Nah, ya Allah, bika asbahna. Kita singgung sedikit bagi yang pernah mempelajari nahwu dasar, dan alhamdulillah saya juga masih belajar nahwu itu pada dasar-dasarnya saja. Nah, bika ini kalau kita artikan letterlek kan bingung. Ya Allah, denganmu aku berpagi-pagi. Akan tapi dalam qawaid bahasa Arab, bika ini termasuk khobar muqaddam, ya, yang pernah belajar ini sebagai murojaah, ya. Khobar muqaddam, ya, khobar yang didahulukan muta'alliq bil mahdzuf, ya, terkait dengan sesuatu yang mahdzuf, ya. Ini khobar muqaddam muta'alliq bil mahdzuf yufidul hasar. Kemudian Pak Win masih ingat juga bab ini. Doa Nabi ini, kata ucapan beliau, ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu. Nah, ini mahdzufnya. Ya. Salah satu takdir dari apa yang hilang adalah dengan rahmat dan pertolonganmu. Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, asbahna, kami menjalani waktu pagi. Kemudian, dan dengan rahmat dan pertolonganmu ya Allah, amsayna, kami menempuh di waktu sore. Wabika nahya, dan dengan pertolongan dan rahmatmu ya Allah, kami menjalani hidup ini. Kemudian wabika namut, dan dengan rahmat dan pertolonganmu ya Allah, kami
akan bertemu kematian dan menghadapi kematian. Kemudian selanjutnya Rasul mengatakan wa ilaikan nusur, dan kepada Engkau ya Allah kami akan dibangkitkan. Kami akan dibangkitkan. Kemudian selanjutnya, dan ketika sore hari Rasulullah mengucapkan Allahumma bika amsayna. Kalau pagi Allahumma bika asbahna. Nah, kalau sore yang depannya diganti Allahumma bika amsayna langsung. Ya Allah, dengan pertolongan dan rahmatmu aku menempuh waktu sore, aku berada di waktu sore. Ya. Wa bika nahya, dan dengan rahmat dan pertolonganmu ya Allah aku hidup. Wa bika namud, dan dengan pertolongan dan rahmatmu ya Allah aku mati. Wa ilaikan nusur, sama dalam riwayat ini, dan kepadamulah kami akan dibangkitkan. Ya, kami akan dibangkitkan. Ini doa pagi sore sama ya lafadznya, kecuali pada amsayna di awal, namun yang belakangnya sama wa ilaikan nusur. Pagi juga gitu. Ini dalam riwayat ini yang dibawakan oleh penulis. Namun pada kalimah zikir ini, Allahumma bika amsayna atau Allahumma bika asbahna dan seterusnya, ini ternyata terdapat lumayan banyak riwayat-riwayat yang sedikit berbeda pada beberapa lafaz. Dan Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala beliau memberikan faedah kepada kita dalam kitab beliau atau dalam kitab Tahdzibus Sunan. Beliau menjelaskan kepada kita, kalau dilihat dari kesesuaian waktu, maka tentu akan lebih cocok, lebih sesuai apabila kita mengatakan pada bacaan sore harinya yang akhir bukan wa ilaikan nusur juga, tapi di sana ada riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Ya. Beliau meriwayatkan pada sore harinya beliau mengucapkan Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Wa ilaikal masir. Pakai shot ya. Kalau pagi wa ilaikan nusur, kalau sore penutupnya wa ilaikal masir. Namun apabila kita mengamalkan sebagaimana kitab ini tetap wa ilaikan nusur, maka ini tidak mengapa karena riwayat ini juga sahih. Jadi boleh-boleh saja. Cuma Ibnul Qayyim di sini menjelaskan kalau dilihat dari sisi makna dan kesesuaian waktu, tentu wa ilaikal masir itu lebih mencocoki, lebih pas gitu ya. Bukan yang ini enggak pas, cuma lebih pas kalau diamalkan. Andaikan tidak diamalkan semua, memilih untuk sore hari yang diakhiri dengan wa ilaikal masir. Kalau pagi hari wa ilaikan nusur. Tapi kalau podo piye ya ora apa-apa. Ya ora apa-apa. Cuma ini dijelaskan Ibnu Qayyim untuk menjelaskan kesesuaian lafaz. Kenapa kok seperti itu? Karena ketika wa ilaikan nusur, ketika doa di pagi hari, maknanya kan wa ilaikan nusur, dan kepadamu ya Allah kami dibangkitkan. Dan memang waktu pagi ini memberikan isyarat kepada kita, pelajaran kepada kita tentang hari akhir nanti ketika kita mati. Maka pagi hari ini kita seperti dibangkitkan dari kematian, dari tidur, itu termasuk mautus sughra ya, kematian kecil, tapi mati juga toh. Nah, kemudian pada waktu itu kita dibangkitkan wa ilaikan nusur. Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan cocok, mari mati dibangkitkan. Besok kita mati, yaumul kiamah kita dibangkitkan. Adapun ketika sore hari di sana wa ilaikal masir. Dan kepadamu ya Allah kami kembali. Maka ini juga isyarat bahwasanya nanti kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berkaitan dengan dunia pun, ketika kita menjalani hidup dari pagi, siang, sore, maka
bagaimanapun keadaan kita, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mati, ya, untuk mati. Sehingga lebih sesuai jika menggunakan riwayat yang wa ilaikal masir ketika sore hari. Tapi sekali lagi, kalau kita tetap pakai wa ilaihin nusur, ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dari beberapa zikir yang kemarin kita sebutkan dari banyak pertemuan, kita murojaah kembali berkaitan dengan zikir pagi dan petang. 3 zikir yang telah kita lalui. Di sana senantiasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan faidahnya atau keutamaannya. Ya. Yang pertama, kita mempelajari sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ila akhir. Kalau dibaca pagi hari, kata Rasulullah, kalau orang itu mati hari itu, maka dia dijamin masuk surga. Kalau dibaca sore hari, kalau ia mati pada malam itu, maka dia dijamin masuk surga. Itu sayyidul istighfar. Kemudian yang kedua, kita mempelajari subhanallahi wa bihamdi hina yumsi wa hina yusbih. Mi'atu marrah. Pagi 100 kali, sore 100 kali. Apa fadilahnya yang dijanjikan Rasulullah? Yakfihi min kulli syai'in. Maka dia akan tercukupi penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala sesuatu. Ada fadilahnya dalam hadis subhanallah wa bihamdi. Kemudian yang terakhir kemarin kita membaca 3 kul ketika pagi 3 kali, ketika sore 3 kali. Ya. Oh, saya terbalik ya. Yang 3 kul dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakfihi min kulli syai'. Allah akan menjaga dia tercukupi dengan penjagaan Allah dari segala gangguan sesuatu atau gangguan segala sesuatu. Akan tapi yang subhanallah wa bihamdi 100 kali pagi, 100 kali sore, fadilahnya yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat tidak ada orang yang membawa sesuatu yang lebih afdol dari orang yang membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali pagi dan 100 kali sore, kecuali orang yang membaca semisalnya dan menambah dengan zikir-zikir yang lainnya. Nah, ada fadilahnya semua. Tapi kok yang ini tidak ada? Ini tidak ada disebutkan, cuma Abu Hurairah mengkhabarkan bahwasanya Nabi kalau pagi baca ini, kalau sore baca ini. Di sana nggak disebutkan keutamaannya sama sekali. Terus piye? Apa kita harus melakukan? Ya, apa kita harus melakukan? Maka di awal tadi saya bacakan ayat yang masyhur di sisi kita semuanya, yakni dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat suri tauladan yang baik. Terdapat suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Bagi orang yang mengharapkan perjumpaan, orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah, dia akan melihat pada diri Rasulullah itu ada contoh suri tauladan yang baik. Maka orang yang berakal, orang yang sehat penalarannya, orang yang sehat jiwanya, tentu akan mengikuti suri tauladan yang ada pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan napak tilas kuburan. Ya. Telah datang satu kisah dari salah seorang teman kita. Ketika dia bekerja di salah satu lembaga besar dan bonafit menurut pandangan manusia, mengusung slogan-slogan keislaman yang sangat diagungkan, bahkan diduga
oleh para penduga, lulusannya dari lembaga tersebut akan terhasilkan aktivis-aktivis, ulama-ulama Islam yang berilmu tinggi dan mumpuni. Namun, sungguh keajaiban, setiap tahun mereka membuat suatu acara-acara. Setiap tahun mereka datang ke kuburan dari para pendiri-pendiri lembaga besar. Dan lebih mengerikan lagi, tatkala dia sampai ke kuburan para pendiri dari lembaga besar ini, maka nanti di sana diadakan suatu ceramah tertentu sebagai bentuk napak tilas untuk bisa meneladani si pendiri ini yang sudah dikubur. Dan lebih ngerinya lagi, di sana diadakan upacara seremonial, misalnya upacara penghormatan kepada arwah pendiri lembaga-lembaga tersebut. Ini lembaga keislaman ini besar, dan kalau saya sebut namanya ya kita insya Allah kenal semua dan wow gitu ya. Tapi mereka lupa bahwa di dalam Islam ini laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kata Allah pada diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini ada uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang yang mengharapkan hari kiamat. Karena setelah hari kiamat itu orang akan benar-benar mendapatkan hakikat kebahagiaan, bukan kebahagiaan semu yang di dunia ini. Dan bagi orang yang berkaitan dengan bab kita, dan bagi orang yang wadzakarallaha katsiran, bagi orang yang senantiasa mengingat Allah dengan zikir yang banyak, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sing iso jika tauladane Nabi, ya orang-orang seperti ini. Kemudian kok malah ngambil tauladan yang lain, yang bahkan itu nggak sesuai dengan Nabi, namun mengatakan sebagai aktivis-aktivis Muslim, duhai celakanya. Begitu jauh ketergelincirannya. Tatkala ibaratnya ada sate di depan mata dikasih gratis ketua takmir, ibaratnya ya. Dia nggak makan, malah mencari kerupuk dalam impian. Jangan kenemenan, apalagi ini orang yang punya riwayat pembelajaran ilmu keislaman yang tinggi, ning katanya. Ya. Nah, apa kaitannya ayat tersebut dengan pembahasan zikir kita yang dalam hadis ini? Dalam hadis ini kita sebutkan tadi tidak disebutkan keutamaannya, yang itu disebutkan pada hadis-hadis yang sebelumnya. Tapi lalu apakah kita amalkan? Nah, bukankah amalan ini diamalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan bukankah pada diri beliau terdapat suri tauladan yang baik? Maka umat Muslim tentu akan sadar. Berarti kita harus mengamalkan. Dan inilah hakikat daripada ittiba. Ya. Jadi ittiba, mengikuti Nabi, ya seperti ini. Disebutkan atau tidak keutamaannya, tentu orang yang menisbatkan diri ingin ittiba mengikut Nabi, mencontoh Nabi, ta'assi, iktidak istilahnya ya, maka dia akan berusaha semaksimal mungkin mengikuti apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Baik dari sisi haliyah perbuatan atau dari sisi i'tiqad keyakinan, ya, atau dari sisi qauliyah ucapan. Ya. Betapa banyak kita melihat hari ini anak muda bahkan yang ngeri juga banyak orang tua. Pengen ngomong actionnya dalam bertindak, ya, ngikuti favorit dia di media sosial, di sinetron, di film-film, bahkan kalau mau ceramah
Tak kisah nih lagi ya. Ada mubalek kondang di negeri ini. Kondang banget. Enak nih ngomong. Bahkan begitu banyak ibu-ibu yang larut dengan metode ucapan si mubalek kondang ini. Tapi apa? Ternyata dia itu belajar khusus dalam merangkai kata-kata. Menunjukkan ekspresi-ekspresi kepada salah satu entrepreneur. Apa ya? Kok entrepreneur aku salah yang ngomong. Mas Harip lah itu, Mas Hanif. Kalau pelatih-pelatih di itu loh, motivasi-motivasi itu apa istilahnya? Kayak kalau orang barat yang banyak diikuti dari kalangan kafirin, di antaranya bernama Sopo Mas ini mungkin paham, Dale Carnegie itu siapa? Apa istilahnya ini? Biasanya ngadakan seminar-seminar untuk melatih orang pinter ngomong atau apa itu apa? Nah, wis ngono iku lah intinya ya. Nah, Mubalek kondang ini begitu banyak menaklukkan hati wanita dari jamaahnya yang mungkin ratusan bahkan ribuan. Gantengnya podo karo awake dhewe wong padha lanange. Tapi oke sing larut karena ngomongnya tak 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 tak, wih enak gitu. Ternyata apa? Ternyata dia menggunakan itu, mempelajari itu dari tokoh-tokoh kafir, salah satu pelatih dalam seminar-seminar tersebut. Dan orang kafir. Orang kafir. Padahal di sana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu tingkai lo kena ditiru. Ada riwayatnya jelas. Carane ngomong kena ditiru, ada riwayatnya jelas. Dan bahkan sahabat-sahabat pun juga menirukannya. Sampai datang suatu riwayat entah sahih entah hendaknya dinisbatkan kepada Ali radhiyallahu anhu, dikatakan seramakna di sana berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar kemampuan orang yang engkau ajak bicara. Sudah ada. Jadi kita nggak butuh contoh-contoh pelatihan dalam bab-bab ini kepada orang-orang kafir. Kita punya contoh yang lebih utama yang Allah tetapkan sebagai contoh. Uswatun hasanah, contoh yang bagus. Nah, tinggal kita masuk deretan 3 yang dimaksud dalam Al-Quran tadi enggak, yakni orang yang berharap rahmat Allah, orang yang berharap perjumpaan dengan hari kiamat, ada datangnya hari kiamat, dan orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Tentu orang yang seperti ini mesti akan ingin berusaha semaksimal mungkin meniru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pengen niru artis-artis, jogetan-jogetan. Bahkan ketika datang artis Korea datang ke Jakarta meskipun tiket 3 juta, dia datang ke sana. Pulangnya berusaha sama. Ya. Kalau artisnya telanjang, dia ikut jalan-jalan telanjang. Dan termasuk musibah kemudian hari ini. Dan ini kita harus prihatin. Kemarin, saya pas di toko kitab itu, datang orang dari barat itu, di Gang Megatruh itu. Lo kok ngerti? Ya ngerti wong delok ra sengaja. Ya. Numpak sepeda ontel, lencir putih. Ya. Kalau dulu kita mungkin nyangka mentok apa banyak. Angsa atau entok. Putih bersih. Cuma anehnya, kalau entok, kok dia pakai baju. Nah, pakai baju ini sama enten. Nun sewu nggih. Nah, ibu-ibu di balik dinding enggak terus contohnya apa. Jadi bajunya segini tok. Naik sepeda. Dan dulu tempat kita ini hal itu asing. Sekarang pelan-pelan menjadi biasa. Dan ini musibah. Nah, ana yang kula enek wong Islam ape teri-turi kaya ngono. Allahul musta'an. Ya, musibah. Maka kita ingatkan kembali dengan ayat tadi. Maka hadis ini, doa ini meskipun tidak disebutkan fadilahnya di sana, maka atas kita tentu akan mengikutinya dan mengamalkannya sebagai bentuk ittiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sana disebutkan salah satu penjelasan ringkas dalam kitab Mushaf At-Tadabbur, ya, dalam tajuknya
Hidayatul Quran, Hidayatul Quranil Karim, itu tajuknya. Di sana disebutkan yang saya nukilkan di sini, al-musabaratu ala kasrati dzikrillahi azza wa jalla tuaddi ila mulazamati ta'ati wa biha yatahaqqaqul intisa bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sana ketekunan seseorang, kesungguhan, keseriusan seseorang dalam memperbanyak zikir kepada Allah itu akan mengantarkan orang tersebut untuk senantiasa taat, melazimi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ketaatan itu maka akan terwujud ya intisa bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan terwujud kepeneladanan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin banyak zikir dia, maka akan membentuk dia akan semakin istiqomah dalam ketaatan. Dan semakin dia taat itu, maka akan mengantarkan dia untuk terwujud pada dirinya kepeneladanan, yaitu meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi zikir itu ojo dianggap sepele. Bape zikir. Nah zikir itu loh masalah hati. Atine api zohiri, atine elek remuk zohiri. Ya. Jangan kayak ucapan yang terbalik. Apa itu? Mensana in corpore sano, mbu bahasa apa itu ya. Katanya dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Maling iku sehat, melayune banter. Ning tubuh yang sehat tidak menjamin hati yang sehat. Tapi nek atine api dijamin awake api. Ya. Api, loro iku lho api. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan yang penting kita amalkan doanya tadi nggih pagi, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Kalau sore Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur, atau yang lebih pas dengan mengambil riwayat Bukhari wa ilaikal masir. Sing pun apal diamalne istiqomah, ihtisab, minta pahala kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin cukup itu yang kita sampaikan. Nas'alullaha at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardah. Wa naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.